Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak limpah nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua menjadikan kita bisa terus belajar, bisa terus menikmati kehidupan ini. Kemudian salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejak-jejaknya hingga akhir hayat kita. Kemudian yang kami hormati yaitu Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Dr. Cahaya Edi. Kemudian teman-teman sekalian yang kami hormati juga, yang kami sayangi. Adapun untuk pertemuan kali ini, izinkan dan perkenankan saya untuk mempresentasikan materi dari matkul teori pemerolehan bahasa dan bahasa Arab. Tab langsung saja, yaitu latar belakang. Pemerolehan bahasa merupakan proses penting dalam memahami bagaimana seseorang menguasai bahasa, baik secara alami, bahasa ibu maupun melalui pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing. Dalam konteks bahasa Arab, teori pemerolehan bahasa sangat relevan karena bahasa Arab memiliki struktur yang kompleks dan berada dengan bahasa Indonesia. Teori-teori seperti nativisme, behaviorisme, dan interaksionisme memberikan landasan dalam merancang strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif. Dengan memahami proses pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa Arab dapat ditingkatkan tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai-nilai agama dan budaya. Teori nativisme. Apa itu teori nativisme? Teori ini berasal dari kata natif yang berarti bawaan atau alami. Teori nativisme dikenalkan oleh seorang ahli linguistik terkenal, yaitu Noam Chomsky. Menurutnya, kemampuan berbahasa bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dipelajari dari lingkungan, melainkan sudah merupakan potensi alami atau bawaan sejak lahir. Ia memperkenalkan konsep language acquisition device, yaitu perangkat biologis dalam otak manusia secara khusus berfungsi untuk memproses dan menguasai bahasa. Artinya, setiap anak di dunia terlahir dengan kemampuan dasar untuk belajar bahasa, asalkan mereka terpapar pada lingkungan bahasa. Pengertian ini menjelaskan mengapa anak-anak dapat memahami dan memproduksi kalimat-kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, karena mereka memiliki sistem internal yang dapat mengatur bahasa sendiri. Teori ini menganggap bahwa bahasa adalah bagian dari perkembangan alami manusia. Oleh karena itu, fungsi teori ini adalah untuk menekankan pentingnya potensi bawaan manusia dalam pemerolehan bahasa. Sebagai contoh, seorang anak berusia 2 tahun bisa mulai menyusun kalimat sederhana tanpa diajarkan secara eksplisit tata bahasanya. Manfaat dari teori ini adalah membantu guru atau orang tua memahami bahwa anak-anak tidak selalu membutuhkan instruksi formal, tetapi cukup dengan paparan bahasa yang kaya. Intinya, teori nativisme percaya bahwa bahasa adalah warisan biologis manusia, bukan hanya produk lingkungan atau kebiasaan. Kemudian, teori behaviorisme. Kata behavior berarti perilaku. Teori ini berakar pada
pada fisiologi, perilaku, dan dikembangkan oleh B.F. Skinner. Berbeda dari nativisme, dari behaviorisme menyatakan bahwa bahasa bukan berasal dari potensi bawaan, melainkan sepenuhnya hasil dari pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam pandangan ini, pemerolehan bahasa terjadi melalui proses peniruan, imitasi, penguatan, dan pembiasaan. Anak meniru ucapan orang dewasa lalu diperkuat melalui pujian atau respon positif. Jika responnya menyenangkan, maka anak akan mengulang perilaku tersebut. Pengertian ini menekankan bahwa semua bentuk bahasa dari kosakata sampai struktur kalimat diperoleh melalui proses belajar. Seperti halnya kebiasaan lain. Fungsi teori ini adalah menunjukkan betapa besar peran lingkungan dan pengalaman langsung dalam mengembangkan keterampilan berbahasa. Sebagai contoh, seorang anak yang sering mendengar kata makan dari orang tuanya lalu diberi makan ketika mengucapkannya akan cenderung mengulangi kata itu lagi karena mendapatkan hasil positif, yaitu mendapatkan makan. Kalau misalnya makan gitu, ibu makan. Nah, lantas orang tuanya langsung merespon dengan memberikan sebuah makanan, nasi ataupun apa gitu ya. Maka dengan itu seorang anak akan mengulangi supaya mereka dapat hasil dari yaitu makan tadi. Manfaat dari teori ini sangat terasa dalam pembelajaran bahasa asing karena menekankan pentingnya latihan terus-menerus dan penguatan positif. Singkatnya, behaviorisme memandang bahasa sebagai hasil kebiasaan yang dibentuk dari interaksi langsung dengan lingkungan, bukan karena faktor bawaan. Teori interaksionisme. Teori ini merupakan gabungan dari dua pendekatan sebelumnya, yaitu relativisme dan behaviorisme. Kata interaksi merupakan menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungannya. Dalam teori ini, pemerolehan bahasa dipandang sebagai hasil dari interaksi antara kemampuan internal, kemampuan bawaan, dan pengaruh eksternal, lingkungan sosial. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini adalah Lev Vygotsky dan Jerome Brunner. Menurut mereka, anak memang memiliki potensi bawaan bahwa berbahasa, tetapi potensi itu hanya untuk berkembang maksimal jika terjadi interaksi yang bermakna dengan orang lain, terutama dalam konteks sosial dan budaya. Artinya, lingkungan tetap penting tetapi tidak dalam bentuk stimulus pasif, melainkan melalui komunikasi aktif. Pengertian ini menjelaskan bahwa anak belajar bahasa karena kebutuhan untuk berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Fungsi teori ini adalah menekankan pentingnya dialog, bimbingan, dan komunikasi nyata dalam pembelajaran bahasa. Contohnya, anak-anak yang sering diajak berbicara, dibacakan buku, dan berinteraksi dengan teman sebaya akan lebih cepat dan lancar berbahasa. Manfaat dari teori ini adalah mendorong guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan komunikatif. Jelasnya teori interaksionisme memandang bahwa pemerolehan bahasa adalah hasil strategi sinergi antara kemampuan bawaan dan dukungan lingkungan sosial. Relevansi pemerolehan bahasa pertama dalam memahami kesulitan santri atau mahasiswa dalam mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa keduanya. Pemerolehan bahasa pertama yaitu bahasa yang dikuasai sejak kecil memainkan peran penting dalam pemerolehan bahasa kedua, yaitu linguistik kedua, termasuk
bahasa Arab. Pemahaman terhadap cara kerja pemurolehan bahasa pertama membantu kita mengidentifikasi dan memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh santri atau mahasiswa ketika belajar bahasa Arab. Permasalahannya yaitu dalam pembelajaran bahasa Arab itu yaitu yang pertama perbedaan struktur antara language dan language 2 menjadi faktor utama kesulitan. Santri atau mahasiswa yang bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia yang sering mengalami kebingungan karena perbedaan dalam struktur tata bahasa, nahwu sorof, morfologi sorof, dan sistem fonologi dalam bahasa Arab. Misalnya dalam bahasa Arab terdapat sistem i'rab perubahan akhir kata sesuai fungsi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Karena dalam language yang pertama mereka tidak terbiasa dengan sistem ini. Maka saat belajar bahasa kedua, mereka cenderung melakukan transfer negatif menggunakan pola bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua permasalahan itu dari perspektif pemerolehan bahasa. Anak-anak yang memperoleh bahasa pertama secara alami melalui interaksi sosial sejak usia dini tanpa harus belajar secara formal. Namun, ketika santri atau mahasiswa mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua di usia yang lebih dewasa, prosesnya berbeda. Mereka harus belajar secara sadar dan formal. Hal ini menuntut pendekatan yang berbeda pula. Pengamalan belajar bahasa pertama secara alamiah seringkali tidak cukup untuk membantu mereka dalam mempelajari bahasa yang kedua yang kompleks seperti bahasa Arab. Yang ketiga, pengaruh bahasa yang pertama, language one, terhadap pengucapan fonologi juga sering menjadi hambatan. Banyak santri mengalami kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf tertentu dalam bahasa Arab seperti kha, ain, qaf, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada bunyi serupa yang seperti huruf tadi. Ini menyebabkan pelafalan yang tidak tepat mempengaruhi pemahaman serta komunikasi dalam bahasa Arab. Solusi dari permasalahan tadi. Selain itu, pemahaman terhadap proses pemerolehan language yang pertama, yaitu bahasa yang pertama, juga memberikan wawasan bahwa lingkungan sangat berpengaruh. Santri atau mahasiswa yang tidak berada dalam lingkungan berbahasa aktif cenderung mengalami kesulitan karena kurangnya paparan dan kesempatan menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikatif dan berbasis interaksi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Dengan memahami bagaimana santri memperoleh bahasa pertama mereka, guru atau pengajar bahasa Arab dapat pengajar bahasa Arab dapat melakukan yang pertama menyesuaikan metode pembelajaran yang lebih efektif ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, perlu observasi dan sebagainya. Yang kedua, menghindari pendekatan yang terlalu menekankan hafalan tanpa pemahaman. Nah, ini salah satu kebiasaan kita ya. Ketiga, memberi perhatian lebih pada aspek yang tidak ada dalam bahasa yang pertama seperti i'rab, makhrajul huruf, dan struktur kalimat. Jadi harus lebih memperhatikan seperti yang tadi. Kalau bahasa Indonesia kan bahasa pertamanya itu tidak ada diajarkan i'rab dan sebagainya, makhrajul huruf itu enggak ada. Jadi sudah bawaan. Jadi itu perlu ditekankan nanti ke mahasiswanya supaya lebih paham tentang hal ini. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar dan yang lebih kaya secara linguistik, artinya secara intelektual ya dari bahasa. Nah, jadi lebih banyak berbicara guru misalnya di depan menyampaikan materi dengan bahasa-bahasa yang mungkin jarang sekali didengar, menjelaskan ya, apa makna dari bahasa yang mereka jelaskan, yang mereka sampaikan tadi. Kemudian kesimpulannya,
Pemeranan bahasa dipengaruhi oleh faktor bawaan, lingkungan, dan interaksi sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam teori nativisme, behaviorisme, dan interaksionisme, dalam konteks belajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua, pemahaman terhadap bahasa pertama sangat penting karena perbedaan struktur dan kebiasaan berbahasa bisa menjadi sumber kesulitan. Dengan memahami ini, pengajaran dalam bahasa Arab dapat disesuaikan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan pembelajaran. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas keterlambatannya dan juga mohon maaf atas kekeliruannya dan juga kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sekiranya ada yang perlu disampaikan mungkin dari teman-teman, mungkin ada sesuatu yang kurang bisa bisa ditambahkan, mungkin ada juga bisa ditanyakan atau mungkin bisa juga ada yang mau didiskusikan. Monggo teman-teman sekalian. Demikian dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.